proposalnya itu ya outputnya proposal yang sudah ditandatangani oleh ketua maupun PR atau dengan kegiatan yang sudah saudara rancang. Gitu ya. Iya, Prof. Yang intinya Penlat 2 ini seharusnya kemarin kita perlu membahas sesuai dengan tema yang dipilih, gitu kan? Nah, itu berarti menurut saya sudah karena kemarin kan juga sudah saya setujui ya. Intinya panel 2 itu ke sana gitu ya, sampai dengan gitu. Ya, jadi ada yang temanya kemarin itu kan ada tema asistensi mengajar, ada yang temanya itu proyek di desa ya, dan pelaksanaan nanti. Nah, itu kode yang banget sih, Nak. Ya, dalam pelaksanaan KKN nanti tentunya saudara pertama dilepas oleh rektor, kemudian saudara artinya diterima di desa gitu ya. Kulon nuwunnya itu, kulon nuwunnya itu. Kalau kemarin kalau tidak salah kelompok 3 ya sudah minta ke saya untuk menandatangani, karena ini juga KKN daring ya bagi kami gitu. Saya juga tidak bisa langsung ke 3 tempat, mungkin jadi nanti secara bertahap saja saya kemana gitu, yang tahap ini saya kemana gitu. Mungkin pembukaannya saya ke sini, monetnya ke sini gitu. Ya. Atau kalau memang ini lokasinya ada ini. Nah, ini kalau kelompok 3 sekarang, kelompok 3 ini ada di daerah mana ya kelurahan itu ya? Kalian tahu daerahnya ini gitu aja, kelurahannya kan enggak tahu. Kelompok 3 ini ada di daerah mana di Surabayanya? Sekitar Ketintang, ada daerah Wonokromo, oh ada daerah Gubeng sana, ada daerah Perak, ada daerah Surabaya Barat itu misalnya Lakar Santri atau Menganti, itu sudah masuk era Wiyung gitu kan. Nah, kalau Surabaya Timurnya misalnya Perak, terus daerah apa itu yang namanya itu daerah dekat PTC atau Sunan PTC atau PTC apa namanya itu trade center itu loh, itu atau mana gitu ya. Yang kelompok 3 ini daerah mana gitu? Kelompok 3 di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Prof. Oh, daerah Rungkut ya. Ya. Terus mulai terjunnya tanggal 23, tanggal berapa 3 ya? Sementara ini masih berusaha untuk menyelesaikan surat dulu, Prof. Baru diperbolehkan untuk terjun.
Surat izinnya belum jadi ta? Surat izinnya masih diurus hari Senin besok, Prof. Soalnya kelurahan di hari Sabtu sama Minggu masih tutup. Suratnya kemarin sepertinya sasar ya, surat izin yang dari apa? Dari UNESA itu. Iya, Prof. Sudah dapat dari ketua. Ya. Nah, itu kan tinggal apa diberikan ke desa gitu. Yang maksudnya surat izinnya apa itu? Dari desa gitu ta? Atau surat undangan maksudnya? Apa, Mbak? Ini kalau memang apa memang sebenarnya bukan karena surat izin dari UNESA ya sebenarnya, tapi dari kesepakatan antara desa dengan KKN gitu, tim KKN atau kelompok KKN nanti bisa diterima oleh desa itu mulai kapan gitu. Itu sih sebenarnya intinya. Nah, kalau belum diterima terus bagaimana mau melaksanakan KKN di sana gitu ya. Nah, itu dilakukan pembukaan itu. Iya, Prof. Gitu. Soalnya surat dari UNESA sendiri itu turunnya di hari Sabtu. Jadi kita bisa ngurus di hari Senin. Sama surat dari Bakes Bang Polda. Oh, hari Sabtu. Ya, ya. Ya, oke. Ya wes, tapi berarti tanggal 3 itu kan masih perencanaan ya. Tapi belum dikoordinasikan dengan desa kan itu. Iya, Prof. Masih rencana. Ya, ya sudah, enggak apa-apa nanti dikoordinasikan dengan desa besok Senin. Nanti tinggal kapan gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa datang gitu. Kalau saya tidak bisa datang langsung, ya karena kan ada juga perkuliahan online gitu ya, perkuliahan online dan macam-macam juga gitu. Nah, kalau saya tidak bisa datang, mungkin bisa lewat ini ya, di online kan juga gitu. Kalau online kan bisa double gitu ya. Kalau sama-sama online gitu. Kalau satunya online, satunya hadir itu yang tidak bisa gitu. Satunya online, satunya offline itu yang agak sulit ya. Nah, selanjutnya untuk kelompok 23 sudah bagaimana ini? 23 itu masa Pak Ahmad ya? Halo, wakil dari kelompok 23? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Dari kelompok 23 tinggal ngasih surat ke kelurahannya, Bu. Sama kayak Ya, kelompok sebelumnya. Karena kan hari Sabtu sama Minggu libur, jadi Mbak, kita baru bisa ngasih surat. kurang banget suaranya, agak dikeraskan sedikit gitu ya. Iya, Bu. Ya, gimana? Jadi kelompok 23 ini tinggal ngirim surat ke kelurahan, Ibu. Karena kan hari Sabtu sama Minggu kelurahan libur, jadi sama seperti kayak kelompok sebelumnya, kita ngirimnya hari Senin. Ya, sama ya. Mungkin Ya. kelompok 40 juga sama ya, seperti itu. Daerah wilayahnya di mana Mbak? Mbak, ini panggilannya Mbak Iva ya apa Mbak Nia? Fani, Bu, panggilannya, Bu. Oh, panggilnya Fani. Oh, ya Mbak Fani. Untuk tempatnya kita di Kelurahan Tenggilis, Kecamatan Tenggilis. Tenggilis Mejoyo. Oh, daerah itu ya, belakangnya ini ya. Apa itu daerah Bangsone Luminor itu ya? Luminor. Dekat Ubaya. Ya, ya, ya. Ya, baik itu sebenarnya agak berdekatan sih ya, Rungkut ini satu jalur sih. Ya, kemudian
Ini Mbak, ininya sudah diupload ya Mbak? Apa proposalnya? Sudah Jangan Ibu, lupa buat diupload proposal ya. sudah di-upload. Oh ya sudah. Untuk rekamannya ini ya, rekaman ini nanti jangan lupa juga di posting ya di YouTube KKN itu kan. Sudah ya seperti yang dulu, seperti yang di Penat 1 kemarin ya. Setiap Iya, Bro. kelompok upload ya, jangan diwakili satu kelompok ya, tetap setiap kelompok karena hitungannya setiap kelompok. Dan ini kita kita ini kan bersama-sama kan karena ya biar efektif aja gitu ya. Saya tidak bolak-balik membuka Penlab itu. Ya. Baik, kelompok 23 rencananya sama dengan kelompok 3 ya, masih koordinasi dengan desa. Iya Ibu. Ya, kemudian sekarang ya terima kasih Mbak Fani ya. Terima kasih Selanjutnya kembali. kelompok 40. Ketuanya boleh atau salah satu anggota kelompok bisa ya. Ya, kelompok 40. Wakilnya siapa? Hadir. Oh ya. Siapa ini masih? Ya, silakan siapa? Mas Admin tah. Nggih, Bu. Ya. Mas Admin silakan. Panggilannya admin ya? Nggih, Bu. Ya. Gimana perkembangannya? Sudah diupload ya proposalnya? Insya Allah sampun, Bu. Tinggal nanti dibawa proposalnya ke yang bersangkutan di desa-desa itu, Bu. Kayak Pak Lurah, Pak RW, dan lain-lain. Iya, itu jadi seluruh desa ya nanti ya. Kadang-kadang ada yang KKN dipusatkan pada RW tertentu gitu. Enggak ya semuanya ya ini ya. Kalau kelompok kami di RW 13, Bu. Oh, di RW 13. Apa kemarin judulnya tentang apa kemarin yang 40 ya? Anu ya, apa? Proyek di desa kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Ya, juga ada berbagai jadi nanti kalau proyek di desa itu memang mendukung kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan oleh desa ya. Iya, Bu. Jadi lebih ke arah sana itu. Ya, ini daerah mana Mas Arnin? Kelompok 40 ngambil daerah di Medokan Ayu. Aku gak patah apa aku Medokan Ayu itu daerah dia. Cedek Rongkot apa? UPN Medokan Ayu itu ke arah timur, Bu. UPN ke arah timur. berarti ya daerah Rungkut juga. Dekat-dekat. UPN ke arah timur itu nang Pasuruan ya iso iku Mas. Niku, Bu. Napa? Dekat juga Rungkut, Bu. Dekat Rungkut. Lah ya daerah-daerah nglunthuk ning kono to. Oh, kalau Yeah. daerahnya berdekatan gitu enak sih kalau saya sedang ke sana gitu ya. Itu kan bisa langsung 3 daerah itu ya. Iya, Bu. Kalau tapi kan meloncat ngono ya. Misalnya ada yang di Rungkut, ada yang di mana itu daerah yang Perak kono ya waduh. Kejauhan. Ya kalau ini tampaknya jalurnya berdekatan itu enak itu. Ya, ini sama dengan yang lain ya, juga masih berkoordinasi ya, akan berkoordinasi dengan desa ya. Iya, Bu. Ya kalau pembukaannya bersamaan gitu harinya ku enak rek. Misalnya sing kene jam 09.00, sing kono jam 11, sing kono jam ngono aku langsung sak jalur. Ya. Gitu.
Soalnya kan sekarang masa pandemi ya, saya juga kuliahnya online itu. Rumah saya sendiri Pasuruan soalnya, bukan Surabaya. Kalau rumah saya Surabaya gitu enak itu ya. Ya, saya kira ini ya. Untuk proposalnya kemarin untuk kegiatan-kegiatan menurut saya sudah ini, tapi nanti kan akan berkembang gitu pada saat di lapangan itu sendiri gitu. Nanti mungkin ada oh ini begini, anu Mas, ini Mbak, itu misalnya perangkat desanya seperti itu ya silakan. Kalau ada perkembangan atau perubahan enggak apa-apa, nanti tinggal dikonsultasikan lagi atau disepakati satu kelompok tadi dan paling tidak itu saudara juga mampu melaksanakan gitu ya. Itu apalagi ini saya masih sebenarnya itu agak anu juga ya. Ini kan KKN ini dihargai berapa gitu ya. Menurut ini kan 20, 18 atau 20 gitu. 20 SKS ya, tapi saudara programnya kemarin kan 4 ya. 4 SKS gitu. Nah, kalau misalnya dihargai 20 apa bisa itu saya yang masih enggak tahu lah ininya bagaimana. Wis yang penting melaksanakan sesuai dengan program saudara tadi. Nah, untuk masalah logbook itu bisa diisi tiap hari atau bisa diisi di setiap program apa ya, progres di masing-masing program itu. Itu aja. Jadi kalau tidak setiap hari ya progres di masing-masing program itu. Tapi paling tidak ya 2 hari atau paling lama 3 hari lah itu mengisi logbook gitu ya. Selama beberapa bulan memang gitu. Nah, mungkin ini ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau Tanya, sudah Prof. jelas semua, ya Mbak Lela. Tanggal 13 Mei kan sudah masuk ke bulan Idul Fitri. Nah, itu gimana, Prof? Apakah libur? Nah, itu disepakati aja dengan desa. Mestinya libur, Mbak. Nek riyo-riyo mosok sik KKN. Iya, maksudnya untuk pengisian logbooknya, Prof. Tadi kan Prof Wahyu mengatakan paling lambat 3 hari. Nah, itu berarti bisa dilompatin 4 atau 5 hari apa diperbolehkan, Prof? Nanti ditulis aja di situ libur gitu ya. Libur Idul Fitri gitu aja. Baik, Prof. Terima kasih. Enggak apa-apa, nanti kegiatannya ya memang disesuaikan dengan kondisi itu, disepakati dengan desa, misalnya desa mulai masuk lagi hari ke-3 atau hari ke-4 dari Idul Fitri itu kan tergantung desa itu nanti. Jadi kegiatan Anda kan sangat tergantung ya. Ya. Ya Mbak Lila, ada yang lain? Ini kan KKN-nya itu kalau memang ini Anda enggak tahu ya menyepakati dengan desanya belum sih ya. Nanti kan ada yang bisa didaringkan, ada yang tidak. Misalnya begini, ketika saudara melatih apa ya atau sosialisasi misalnya tentang COVID atau apa gitu ya. Itu kan sekarang kan tidak boleh ada pengumpulan massa gitu kan. Nah, itu kalau dihitung jumlah pesertanya, kalau memang sepertinya antara 5 gitu ya, kalau memang mengajar anak-anak itu di PAUD itu juga perlu jaga protokol tetap, kemudian kalau memang jumlahnya banyak dan itu rawan untuk penularan COVID dan seterusnya itu harus jadi pertimbangan gitu ya. Nah, untuk pengarahan ke masyarakat misalnya, nah pesertanya banyak. Kemudian saudara mengumpulkan dalam satu tempat tertentu, itu juga nanti agak rawan juga gitu. Nah, itu bisa divirtualkan atau kalau jaga protokol memang betul-betul harus ini ya. Itu harap hati-hati gitu ya di dalam masa pandemi ini. Itu. Kalau kita tidak menjaga, kita akan dikritik oleh masyarakat juga gitu ya. Itu harus saudara pertimbangkan betul. Ya, kesuksesan pelaksanaan program penting, tetapi tetap perlu memperhatikan itu. Ya, terus ini dulu
kan kemarin ada observasi juga ya. Jadi diobservasi dulu, diamat-amati dulu. Atau kita perlu mewawancarai atau minta data dari masyarakat ya. Masyarakat itu bisa dari perangkat, dari guru dan yang lainnya. Jadi kondisi pandemi di sana seperti apa, kemudian kegiatan yang memerlukan itu tadi pengumpulan masyarakat seperti apa dan seterusnya itu perlu dibicarakan secara ini ya dengan ya secara jelas lah dengan masyarakatnya gitu sehingga apa yang kita lakukan nanti tidak bertentangan gitu ya dengan apa yang sudah disepakati di masyarakat. Itu perlu hati-hati di situ. Kemudian kalau ada event-event tertentu, karena saudara sebagai mahasiswa KKN ya memang atribut kemahasiswaan itu tetap perlu digunakan sebagai identitas saudara. Jadi misalnya alma mater, kemudian kalau nanti mendapat topi, nggak tahu sudah dapat apa belum topi-topinya itu dipakai gitu ya. Jadi kita ke sana itu bukan atas nama pribadi atau kelompok, tetapi membawa UNESA gitu. Ya, walaupun itu memang sebenarnya terkait dengan kegiatan perkuliahan saudara, tapi saudara ketika di masyarakat itu dianggap mewakili UNESA gitu. Nah, itu yang perlu atribut dan ya itu kan atribut fisik. Terus atribut sebagai warga UNESA itu juga perlu dijaga gitu ya. Gitu. Ya, saudara tahu sendiri bagaimana lah menjaga atribut fisik maupun atribut dikatakan atribut secara karakter gitu ya. Ketika di desa itu yang seperti apa gitu. Cara berbicara dengan ini juga apa tindakan kita itu juga perlu koordinatif gitu ya. Jangan tergesa-gesa tapi nanti kita justru mendapatkan penilaian yang kurang bagus, bukan dari saya gitu ya. Kalau saya nilai bagus semua gitu ya, tapi dari masyarakat itu yang penting ya. Dari masyarakat itu yang penting. Kemudian jaga kekompakan kelompok ya. Kalau ada masalah bicarakan di kelompok itu ya. Jadi jangan mengambil tindakan masing-masing gitu ya. Tetap ini meskipun saudara misalnya berpencar, oh ada yang di PAUD ini, ada yang di PAUD ini. Nah, itu juga dibawa koordinasi kelompok. Nah, kalau memang ada masalah-masalah yang tidak bisa dipecahkan di kelompok, mungkin bisa berkoordinasi dengan saya gitu ya. Kalau saya juga tidak bisa memecahkan, nanti saya juga bisa berkoordinasi dengan pusat KKN dan seterusnya gitu. Itu namanya. Gitu ya, nanti pada saat Kulon Nuwun juga diatur, di pembukaan itu juga diatur. Nah, protokol kesehatannya dijaga, kalau memang itu offline, persiapkan masker dan alat untuk cuci tangan dan seterusnya. Kalau Anda observasi di sana sudah disiapkan, itu malah lebih bagus ya, di daerah atau di desa itu sudah disiapkan hal-hal yang seperti itu, misalnya tempat untuk cuci tangan dan seperti itu lebih bagus gitu. Ya, saya kira ini nanti masalah akan bisa kita ini ya sesuai dengan bisa kita bahas lagi sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Gitu. Baik, Prof. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Pertanyaan lagi? Silakan. Ya, kalau memang sekarang belum muncul pertanyaan, nanti muncul, silakan ditanyakan di grup ya, di grup. Yang pertanyaan itu memang untuk keseluruhan keseluruhan mahasiswa ya, keseluruhan kelompok bisa ditanyakan di grup yang keseluruhan, tapi kalau memang mungkin terkait dengan proker masing-masing itu bisa di grup masing-masing. Kalaupun toh bisa di-share untuk keseluruhan juga tidak apa-apa, itu bisa menjadi misalnya permasalahan itu bisa menjadi acuan juga bagi yang lain gitu. Meskipun untuk masalah kelompok juga bisa disampaikan di kelompok yang besar itu, yang 3 kelompok. Baik, saya kira ini ya dari saya. Untuk yang
kelengkapan seperti umbul-umbul untuk pembukaan itu ya, topi. Kalau jaket alma mater kan sudah punya. Itu belum dibagikan ya? Sudah dibagikan? Belum? Belum, Prof. Belum. Iya. Ya nanti memang ya diharapkan pada saat pembukaan itu ada gitu ya. Itu kan juga untuk pengenalan UNESA juga. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Mungkin kita nanti bisa bertemu secara offline ya di lapangan. Terima kasih semuanya. Ya, salam sehat. Ya, tentunya jaga kesehatan. Ya, yang penting itu sehingga pelaksanaan keseluruhan program yang sudah saudara rancang bisa berjalan dengan lancar semuanya. Baik, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Saya izin live ya. Iya, Prof.